Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilasu Mutifaki dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan mempresentasikan di bagaimana struktur IRD dari sebuah dokumen KRS serta KS. Serta nantinya saya akan mencoba untuk menganalisis apakah sebuah tabel itu normal ataukah perlu dinormalisasikan. Nah, saat ini kita lihat bahwa di sini terdapat sebuah dokumen KRS, di mana di dalamnya terdapat semester, ada tahunnya, ada nama, NIM, program studi, pembimbing akademik, serta hal-hal lain yang ada dalam KRS ini. Kita akan lihat bagaimana struktur IRD-nya. Selanjutnya, di sini kita lihat tabel IRD, struktur IRD dari dokumen tersebut. Untuk sementara bagian mahasiswa, di mana mahasiswa ini terdiri dari entitas fakultas, jurusan, dan juga dosen. Nah, di entitas fakultas kita memiliki primary key, yaitu kode fakultas, serta atribut name, nama. Nah, selanjutnya entitas fakultas ini akan terhubung dengan entitas jurusan, di mana terhubungnya itu adalah one to many. Kenapa? Karena sebuah jurusan hanya memiliki satu fakultas, sedangkan sebuah fakultas akan memiliki banyak jurusan, makanya one to many. Nah, di jurusan sendiri terdapat primary key kode jurusan, serta foreign key atau kode tamu, kode fakultas yang berasal dari kode fakultas, identitas fakultas. Nah, selanjutnya ada atribut nama jurusan dan atribut jenjang. Selanjutnya untuk dosen, entitas dosen terdiri dari primary key NIP serta nama. Nah, dosen sendiri terhubung dengan entitas mahasiswa, di mana hubungannya itu adalah one to many, karena sebuah dosen dapat memiliki banyak bimbingan untuk mahasiswa, sedangkan mahasiswa hanya memiliki satu dosen PA. Nah, mahasiswa sendiri terdiri dari primary key name, terus ada atribut nama, terus ada foreign key kode jurusan dan NIPA yang merupakan kode tamu dari entitas yang lain. Selanjutnya, mahasiswa tersebut akan terhubung ke KRS, di mana KRS ini juga terhubung dengan entitas kelas dan mata kuliah. Nah, pertama-tama dari mata kuliah, entitas mata kuliah, di mana terdapat primary key kode mata kuliah, terus nama mata kuliah serta SKS, nantinya akan terhubung atau berrelasi dengan entitas kelas, di mana entitas kelas ini isinya adalah primary key kode kelas, kemudian foreign key atau kode atau kunci tamu dari kode mata kuliah yang berasal dari entitas mata kuliah, terus atributnya nama kelas. Karena kita lihat pada KRS itu terdapat kelas, ada kodenya, terus ada nama mata kuliahnya. Nah, di sini juga hubungannya adalah one to many, karena sebuah kelas hanya memiliki satu, terhubung dengan satu mata kuliah, sedangkan sebuah mata kuliah mungkin memiliki beberapa kelas. Nah, selanjutnya entitas kelas dan mahasiswa tersebut akan terhubung dalam sebuah tabel baru, yaitu KRS. Nah, di KRS ini kita memiliki primary key tahun dan juga semester, serta primary key fakultas, primary key NIM, serta primary key kode kelas yang juga merupakan foreign key dari mahasiswa dan kelas. Keempat-empatnya ini harus menjadi sebuah primary key, karena keempat-empatnya ini tidak boleh memiliki nilai yang double. Hasilnya ada atribut lain, yaitu jadwal hari, jadwal jam, serta ruangan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menganalisis bentuk struktur IRD dari KS. Di sini juga sama, terdapat semester, terus tahun, ada juga nama, NIM, fakultas, program studi, jenjang,
Kemudian ada nilai-nilai yang HM itu adalah hasil mutu, AM adalah angka mutu, K adalah kredit atau SKS, dan M adalah mutu. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana struktur IRD-nya. Nah, sama seperti KRS, jika kita lihat dari KRS dan KS, sebenarnya KS itu adalah KRS yang sudah memiliki nilai. Dapat kita lihat ini adalah KRS yang memiliki nilai kalau kita bisa bandingkan. Nah, maka dari itu untuk struktur IRD-nya hampir sama dengan KRS, di mana terdapat entitas fakultas, jurusan, dosen yang nantinya akan terhubung dengan entitas mahasiswa. Selanjutnya juga terdapat mata kuliah dan kelas, dan mahasiswa yang nantinya akan terhubung di KS. Selanjutnya saya akan mencoba menganalisis contoh tabel apakah dia normal atau tidak. Nah, sebelum itu apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Atau dapat dikatakan proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Nah, tujuan dari normalisasi sendiri adalah mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang satu, berisi data yang diperlukan, dua, memiliki sedikit mungkin redundansi, tiga, mengefisienkan update, empat, menghindari kemungkinan kehilangan data secara disengaja atau tidak diketahui. Selanjutnya, ciri-ciri tabel yang tidak normal. Tabel tidak normal memiliki tiga ciri-ciri. Apabila dia mengalami insertion anomali, mengalami deletion anomali, atau mengalami update anomali. Nah, insertion anomali adalah anomali yang terjadi saat kita harus memasukkan data yang sama secara berulang kali. Deletion anomali adalah anomali yang terjadi saat kita ingin menghapus sebuah data, maka kita perlu menghapus semua baris yang berkaitan dengan data tersebut. Sedangkan update anomali adalah anomali yang terjadi saat ada sebuah perubahan pada sebuah data, maka kita perlu mengubah semua baris yang berkaitan dengan data yang mengalami perubahan. Contohnya nanti kita lihat. Nah, sedangkan syarat tabel normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau dapat dikatakan lossless join decomposition, sehingga tidak terjadi lossy join decomposition. Nah, selanjutnya terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga adalah tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Jika tidak bisa, minimal tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Nah, selanjutnya kita dapat contoh di sini. Ini kita lihat adalah salah satu contoh tabel yang tidak normal. Misalkan ini adalah tabel KRS, data KRS. Nah, kenapa tidak normal? Misalkan insertion anomali, atau saat kita anomali yang terjadi saat menginsert. Nah, di sini kita lihat, misalkan kita ingin menginsert sebuah data baru yang dimana datanya itu adalah NIM H01 dan nama Adi serta mata-mata kuliah lain, maka H01 Adi ini akan dituliskan berulang kali di dalam tabel ini, sehingga terdapat banyak penulisan yang terjadi secara berulang-ulang untuk Adi yang menambahkan mata kuliah baru. Sedangkan untuk deletion anomali, misalkan kita ingin menghapus mahasiswa Adi dengan NIM H01, maka kita perlu menghapus semua baris yang merupakan bagian dari Adi H01. Kemudian misalkan update anomali atau terjadinya perubahan data. Nah, misalkan Adi ini namanya salah, maka misalnya Adi ini namanya bukan Adi namun merupakan Andi. Nah, karena terjadi kesalahan nama, maka semua baris yang memiliki nama Adi ini akan mengalami perubahan dan harus diubah satu-satu sehingga terjadi ketidakefisienan.
Nah, maka dari itu kita akan mencoba normalisasikannya. Nah, untuk menormalisasikannya, kita dapat membagi dua tabel tersebut menjadi beberapa tabel dengan salah satu atribut akan menjadi penghubung antara kedua tabel tersebut. Nah, misalkan di sini NIM nama serta nama kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai saya lagi dengan nama sebagai penghubung. Nah, kita lihat di sini Mas H01 dengan Adi itu terdapat 2, maka kita hapus 1 sehingga tersisa 1 saja. Begitu juga yang lainnya, apabila terdapat kesamaan data maka sisa hapus. Sedangkan di sebelah kanan sudah tidak terdapat kesamaan data, maka sisanya adalah kita menghubungkan setiap nama Adi dengan nama Adi di sebelah, sehingga terdapat sehingga setelah digabungkan akan menjadi tabel baru seperti ini. Nah, kita lihat tabel baru ini memiliki 10 baris, sedangkan tabel lama hanya memiliki 7 baris. Nah, karena setelah digabungkan, setelah dipisahkan terus digabungkan kembali, hasilnya tidak sama, maka itu dapat dikatakan sebagai lossy join decomposition. Nah, selanjutnya, misalkan saya ganti bukan nama sebagai penghubung, melainkan NIM sebagai penghubung, sehingga di sini kita memiliki atribut nama NIM, sedangkan tabel satunya memiliki NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, di sini kita hapus data yang sama, di sebelah kanan sudah tidak ada. Setelah digabungkan ternyata setelah digabungkan NIM-NIM-nya, maka terbentuk sebuah tabel baru di mana nilainya itu sama dengan tabel sebelumnya. Maka ini dapat dikatakan lossless join decomposition. Setelah itu kita lihat untuk tabel yang ini, apakah ini sudah normal atau tidak. Nah, ternyata tabel yang ini masih belum normal, sehingga kita dapat normalisasikan kembali. Nah, setelah dinormalisasikan, setelah dianalisis bahwa untuk memecahkan kode tersebut, atribut tersebut, kita bagi dua lagi dengan kode mata kuliah sebagai penghubungnya. Di sebelah kiri sudah tidak ada data yang sama, sedangkan di sebelah kanan terdapat beberapa data yang sama, sehingga sisanya kita hapus data yang sama tersebut. Setelah dihubungkan kode mata kuliahnya, terbentuk sebuah tabel baru dengan jumlah baris yang sama, yaitu 7 baris. Nah, sama, maka ini sudah dikatakan lossless join decomposition. Nah, setelah dipisah-pisahkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 tabel setelah dinormalisasikan, di mana tabel pertama terdiri dari atribut NIM nama, tabel kedua terdapat NIM nilai kode mata kuliah, di tabel ketiga terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Jika kita gambarkan seperti ini, kita namakan dia sebagai entitas mahasiswa, yang ini kita namakan sebagai entitas KRS, yang ini kita namakan sebagai entitas mata kuliah. Kita dapat lihat mahasiswa di sini sebagai primary key NIM akan terhubung dengan KRS, begitu juga mata kuliah, kode mata kuliah akan terhubung dengan KRS. Di sini hubungannya adalah one to many. Mengapa? Karena sebuah mahasiswa di sini NIM hanya memiliki satu di sebelah hanya memiliki satu data di KRS dengan satu mata kuliah yang sama. Tidak bisa satu mata kuliah yang sama dengan dua NIM yang sama. Begitu juga mata kuliah begitu juga dengan kode mata kuliah. Mungkin itu saja dari saya. Yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.